Hai, selamat pagi Sobat Adiaksa. Semangat pagi yang luar biasa mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini bersama saya Joy Sinaga. Seperti biasa yang sudah menjadi kegiatan rutin Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada minggu kedua setiap bulannya dengan program unggulannya Jaksa Daring atau Jaksa dalam Jaringan, yaitu program penyuluhan hukum dan konsultasi hukum gratis live melalui akun Instagram Kejati Sumut dan dapat diikuti oleh Sobat Adiaksa dimanapun berada. Dengan semboyan, Kejaksaan Tinggi hebat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara hebat, humanis, etis, bermartabat, amanah, dan tertib. Ya, dan pagi ini, Kamis 14 Juli 2022, kami mengangkat tema penanganan pungli dan gratifikasi oleh Pokja Justisia Saber Pungli Kejaksaan. Dan sebagai narasumber kita pada pagi hari adalah Bang Belman Tindawan Sarjana Hukum. Hai Bang. Halo, hai. Salam sehat dan salam semangat terus untuk kita semuanya. Oke. Bang Belman adalah kasih pemeriksa perdata dan tata usaha negara pada pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan merupakan jaksa senior ya Bang ya di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Hampir dan lah. Sudah melanglang buana ke beberapa daerah. Oke, jadi Sobat Adiaksa jangan kemana-mana, tongkrongin terus Instagram Live Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara karena kami akan menyampaikan banyak informasi yang sangat bermanfaat buat Sobat Adiaksa. Oke. Kita lihat dulu, wow sudah banyak yang bergabung ini, ada 21 orang. Oh. Ayo teman-teman, bantu share. Kita lambaikan tangan, hai Sobat Adiaksa. Oke, iya, apa kabar Bang Belman? Sangat baik, luar biasa. Luar biasa, sehat-sehat ya. Sehat. Oke, ya. Jadi udah lama nih Bang tugas di Kejaksaan? Ya sudah lama, kita masuk tahun 998, Iya. 698. 698 ya. Sudah Iya, tugas lama kemana sekali. saja nih Bang? Saya pernah udah bertugas di Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Tual sebagai kepala seksi intelijen. Jauh ya? Saya pernah di Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung sebagai kasih pertimbangan hukum dan selebihnya di Sumatera Utara. Wah sudah. Capok saya di Bali, saya udah jalani. Oh di Bali. Oh kita pernah sama ya Bang tugasnya di Bali ya? Ini merah putih ini udah melegenda di Oh dada. iya luar biasa keren. Ya. Iya. Memang akhirnya kita bertugas di mana-mana kembali juga bersamanya di sini ya Bang ya. Iya. Kejaksaan Tinggi ya, ketemu lagi. Jadi teman-teman itu pasti akan ketemu lagi dalam satu kantor yang sama. Oke. Nih Bang, hari ini kan kita mengangkat tema tentang penanganan pungli dan gratifikasi oleh Pokja Justisia. Coba bantu kami Bang menerangkan apa itu ya Bang Pokja Justisia ini ya. Coba bisa diterangkan Bang. Ya, terima kasih Ju. Kita di sini kan berdasarkan Perpres Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016, tim Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar dibentuk. Kemudian di Sumatera Utara tahun 2016 dibentuk juga. Dan untuk di Sumatera Utara saya kebetulan Ketua Pokja Justisi. Oh, untuk Sumatera Utara ya? Iya, di Sumatera Utara Provinsi. Untuk di Kejaksaan saya sebagai sekretaris Saber Pungli Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Oh, gitu ya. Jadi ada di Provinsi Sumatera Utara, ada juga di Kejaksaan Tinggi Iya. Sumatera Utara ya, Bang? Kejaksaan Tinggi sebagai sekretaris. Kalau di provinsi sebagai Ketua Pokja Justisi Oh, iya. Saber Pungli Provinsi Sumatera Utara. Jadi Pokja ini bentuknya organisasi gitu ya, Bang ya? Iya, dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016. Jadi ada landasan hukum pembentukannya Iya. ya. Nah, jadi Pokja ini tugasnya apa aja ya, Bang ya? Pokja Justisi tugasnya adalah merekomendasikan kalau ada kegiatan Pokja penindakan. Pokja penindakan itu sesuai dengan ketentuan Perpres 86 tahun 2016 punya wewenang melakukan operasi tangkap tangan. Oh, Setelah iya, iya. melakukan operasi tangkap tangan, Pokja Justisi akan merekomendasikan kemana itu? Apakah diserahkan ke aparat penegak hukum, diserahkan ke inspektorat, apakah diserahkan ke atasannya langsung dan dilakukan pembinaan begitu. Oh, begitu ya. Bang. Merekomendasikan, tapi tetap yang memutuskan adalah ketuanya, ketua. Kebetulan kita ketua Pokja, ketua tim Saber Pungli Provinsi Sumatera, ketuanya adalah Pak Irwasda, Polda Sumatera Utara. Oh, iya. Dan untuk di Kejaksaan Tinggi ketuanya adalah Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Oh, begitu ya, Bang. Jadi ini organisasi yang bisa bergerak tangkap tangan untuk kegiatan pungli atau gratifikasi. Iya. Tapi bila sudah ada tangkap tangan, maka itu diserahkan kepada aparat penegak hukum ya. Iya. Dan Karena Saber Pungli ini bukan sebagai penegak hukum. iya. Oh, Dia gitu ya. dikasih kewenangan
bukan sebagai penegak hukum, walaupun orang-orangnya sebagai penegak hukum, tapi dikasih kewenangan melakukan operasi tangkap tangan. Setelah operasi tangkap tangan, kita akan merekomendasikan kemana hasil tangkap tangan, apakah dikasih ke aparat penegak hukum, direkomendasikan ke APIP, aparat pengawas internal pemerintah, atau dilakukan pembinaan. Itu video yang cantik. Iya, jadi supaya Sobat Adiaksa mengetahui itulah peran daripada Pokja. Jangan nanti ada pula Sobat Adiaksa ini mengatakan ada yang tertangkap tangan nih, berarti bisa dilakukan penanganan hukum oleh Pokja ini. Ternyata tidak ya, harus serahkan juga kepada penegak hukum. Demikian ya Sobat Adiaksa. Oke. Lalu Bang, antara Pokja dengan kejaksaan gitu, kira-kira kan yang tadi seperti Abang bilang, anggotanya dari kejaksaan juga ada, dari kepolisian juga ada gitu ya. Jadi kalau peran kejaksaan ini di Pokja ini apa ya Bang? Itulah Pokja Justisi ini. Di Pokja Justisi ini saya sebagai ketua Pokja, itu anggota, wakil ketuanya adalah Inspektur Pembantu Wilayah 2 dari Inspektorat. Sedangkan sekretarisnya dari kejaksaan sendiri, yaitu Kasih Penuntutan Pidana Militer. Anggota timnya ada Pak Herianto dari pengawasan dan yang lain-lain semua. Jadi memang peran kejaksaan itu sangat penting ya di penting Pokja, karena kita punya pengalaman juga melakukan OTT. Kita seperti itu. Dulu kita punya pengalaman baru-baru ini mengikuti kepala desa dan sekretaris desa di Langkat. Pada saat melakukan operasi tangkap tangan tersebut, Ketua Pokja Penindakan Wadikrinsus, kemudian Wadikrinsus Polda Sumatera Utara, Pak Tar sekarang yang sudah jadi Ditkrimum Polda NTT, setelah kita OTT dia menyampaikan langsung menyerahkan ke Inspektorat. Tapi rekomendasi Justisi menyerahkan kepada aparat penegak hukum. Kemudian Ketua Pak Irwanda menyetujui diserahkan kepada aparat penegak hukum. Walaupun akhirnya setelah aparat penegak hukum menyerahkan tahap 1 ke jaksa memberikan petunjuk untuk diserahkan ke APIP lagi. Iya, gitu ya. Iya. Jadi memang itu semuanya tergantung pada kasus posisinya seperti apa gitu ya Bang ya, kemana akan diserahkan perkara itu ya. Jadi selain operasi tangkap tangan, apa saja program-program Pokja ini Bang ya? Program-programnya ada Pokja Pencegahan. Pokja Pencegahan ketuanya Wadi Samapta Polda Sumatera Utara, yaitu melakukan sosialisasi pencegahan. Kita udah melakukan sosialisasi ke hampir seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Ke instansi pertikaian, ke instansi daerah kita udah lakukan. Itu dalam proses pencegahan. Kemudian Pokja Pencegahan selalu mengikut sertakan Pokja Justisi melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Itu tujuan. Artinya semangat kita untuk memberantas pungli itu sangat kuat. Jadi sosialisasi sampai ke seluruh kabupaten ya? Iya, kita lakukan. Dan itu sampai ke lapisan masyarakat yang paling rendah? Iya, kita undang semua lapisan-lapisan itu semua. Iya, kita sampaikan. Iya. Jadi ini bisa tersampaikan apa itu pungli, apa itu gratifikasi, apa itu suap gitu ya. Iya. Dan mungkin Sobat Adiaksa, kalau ada yang mau bertanya seputar pungli, gratifikasi, atau suap, bisa ditanyakan langsung melalui Instagram ya. Kami akan bantu menjawab. Ya, jangan segan-segan, apalagi ibu kita ini sangat cantik kan. Dan kita akan terbuka dengan apa. Iya, siap. Kami menerima semua pertanyaan Sobat Adiaksa. Kami tunggu pertanyaan-pertanyaannya, boleh ditulis dalam kolomnya ya. Nah, jadi gini Bang, kami kan ini ya mungkin Sobat Adiaksa dan kita semua juga belum memahami ya secara pastinya apa ya Bang perbedaannya suap, pungli, dan gratifikasi. Bisa bantu kami untuk jelaskan ya Bang? Ya, terima kasih atas pertanyaan. Itu perlu kita jelaskan. Pungutan liar itu adalah beban yang diberikan yang bukan tanpa dasar hukum. Jadi jika penyelenggara negara atau ASN yang diduga melakukannya, kita gunakan pasal Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 20 tahun 2001 yang sudah berubah Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana Tipikor. Ada pasal 5. Jadi kalau kalau ASN yang melakukannya masuk ke Undang-Undang Tipikor. Iya. Sedangkan kalau tidak ASN atau penyelenggara negara, kita gunakan 368 yaitu pemerasan KUHP. Kita undang-undang pidana. Itu perbedaannya. Sedangkan mengenai gratifikasi,
di pasal 12B disebutkan bahwa gratifikasi itu adalah suap bagi penyelenggara negara dan ASN. Dan di pasal 12C menyebutkan gratifikasi itu tidak menjadi pidana kalau dilaporkan ke unit pengendali gratifikasi ke KPK dalam tempo 30 hari kerja. Oh, jadi ada aturannya ya? Iya, tapi kenapa pembuat undang-undang membedakan? Walaupun dibilang gratifikasi adalah suap, tapi kenapa membedakan? Ini yang perbedaannya. Ya. Bahwa suap itu sesuai dengan keterangan pendapat dari Wakil Menteri Hukum dan HAM itu disebutkan meeting of minds. Ada kesepakatan kalau suap. Sedangkan kalau menurut saya sebagai praktisi sejak 98, bagi saya itu perbedaannya adalah suap itu transaksional. Sedangkan gratifikasi tidak ada kesepakatan, tidak ada transaksionalnya. Itu perbedaannya. Itu perbedaannya. Makanya dikasih kesempatan 30 hari kerja untuk melaporkan. Gitu. Jadi nggak dipidana dia. Dan bila dia mengembalikan, dan dia melaporkan namanya. Melaporkan. Iya. Dan perbedaannya lagi, jika suap penerima dan pemberi bagi ASN di pasal 5 ayat 1 huruf A, pasal 5 huruf B dapat dipidana. Oh, jadi penerima dan pemberi bagi ASN dapat dipidana. Iya, sedangkan di gratifikasi, pemberi gratifikasi tidak ada sangkaan pidananya. Oh iya. Tapi perlu saya sampaikan sedikit Ya. dulu. Baru-baru ini KPK berjuang mendakwakan seorang Tankian penerima gratifikasi. Iya. Di tingkat pengadilan tipikor dia dibebaskan. Iya. Kemudian jaksa KPK tetap berjuang melakukan upaya hukum kasasi. Ternyata putusan majelis hakim kasasi tetap sependapat bahwa dia bebas karena belum ada pasal yang bisa mempidanakan pemberi gratifikasi. Gitu ya. Itu bedanya. Itu beda. Jadi mungkin Sobat ADM sudah mendengarkan penjelasan dari Bang Belman Tindaon, apa perbedaan tadi suap, pungli, gratifikasi untuk ASN dan untuk masyarakat. Jadi supaya hati-hati gitu kan, Ya. Bang. Jangan sembarangan kita terima-terima aja gitu kan, atau ada apa tadi tuh kesepakatan bersama. Ternyata itu diatur dalam undang-undang tidak diperbolehkan. Ada pidananya ya. Karena ini menurut saya bagus sekali program ini. Ini program pencegahan sebenarnya. Iya. Kita sampaikan ini untuk mencegah, bukan cuma untuk mencegah Bapak Ibu, mencegah kami juga. Iya. Saya dengan Bro, ya. Iya benar. Karena kita kita ASN ya, Bang. ASN, Iya benar. mencegah juga. Iya, iya. Begitu. Oke. Tadi udah banyak pertanyaan ini, Bang. Waduh, sepertinya sangat antusias sekali ya Sobat Adiak saya. Mungkin bisa dibantu ini, Bang ya. Ini dari Mikael. Seberapa pentingnya Pokja ini sebab masih banyak jaksa yang nakal. Ini bagus. Yang bagus. Makanya gini Bu, gini Pak Mikael ya. Kami punya pedoman begini. Saya punya pedoman, kami juga. Bahwa mensangkakan orang, menuduh orang, itu harus dengan dua alat bukti. Iya. Dulu kuhap sebelum putusan MK menyatakan hanya dengan bukti permulaan, sekarang dirubah dengan dua alat bukti. Tapi mohon kita jangan menggunakan pikiran, perasaan, apalagi sakit hati untuk menuduh. Kalau ada alat buktinya silakan. Iya, benar. Kita nggak dibiasakan dengan perasaan dan pikiran dengan menuduh. Jadi Pokja Justisi ini perlunya bukan cuma di kejaksaan, semua aparat, di kepolisian semua dan masyarakat. Sedangkan untuk di kejaksaan sangat diperlukan untuk mencegah, dan jika ada laporan kita lakukan operasi tangkap tangan. Itu dia. Nah, jadi misalnya ada jaksa nih yang ketahuan menerima suap atau gratifikasi, bisa juga nggak tertangkap tangan nih? Bang? Bisa. Bisa Kalau, ya. Nah, itu. kalau ada bukti Ada bukti permulaan awal itu ya. mata-mata bukti permulaan, tapi kalau penegakan hukum harus dua alat bukti. Iya. Disitulah kita akan rumuskan apakah kita serahkan ke aparat penegak hukum, kita serahkan ke aparat pengawas internal pemerintah APIP, atau kita serahkan ke atasannya untuk melakukan pembinaan. Semangat Pak Mikael Diaksa. Iya, Pokoknya mantap. Pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaan yang bagus. Iya. Yang kedua dari Cindy, kemana melapor apabila ada oknum yang mengatasnamakan kejaksaan membantu untuk menyelesaikan perkara? Wah, ini bagus sekali. Ini sering terjadi di masyarakat ini, Bang. Sering sekali terjadi ya. Silakan, Bang. Ya, silakan melapor ke untuk nomor yang bisa dihubungi dari Saber Pungli Provinsi Sumatera Utara itu 0821 64 63 1663. Untuk di kejaksaan sendiri
kita punya juga nomor hotline 08123 19 48824. Nanti akan kita share khusus untuk itu. Tapi itulah yang kita sampaikan. Bagus itu karena kita menerima. Karena kita ini model kita semangat untuk melayani bangsa. Luar biasa. Kita akan melayani bangsa dan negara ini. Apalagi Bu Jo selalu menyemangati kita. Iya. Nah, jadi itu identitasnya dirahasiakan nggak Bang ya? Nanti dia melapor takutnya diketahuan. Harus ya? dirahasiakan karena sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu dirahasiakan. Iya. Jadi jangan kecuali dia mau terbuka. Iya. Kecuali dia sendiri yang mau terbuka. Iya. Nggak boleh kita tolak, nanti melanggar HAM. Oh iya, Iya. iya benar. Jadi dia memang jangan takut ya untuk melapor. Jangan Kalau takut. tahu di mana ada kasus suap, gratifikasi atau pungli. Nah, ini kan Bang, kadang-kadang di jalan-jalan kita ini kan di masyarakat kan sering terjadi juga pungli-pungli itu kan, pungutan liar. Nah, itu gimana Bang ya? Kalau kita tahu tentang itu gimana Boleh caranya? langsung sampaikan aja biar langsung kita Iya. sampaikan, langsung kita OTT. Oke, siap. Jadi jangan takut ya. Jangan takut. Identitas dirahasiakan. Tapi kalau dia agak-agak susahnya untuk mau nyumbang ya silakan aja. Tapi kalau memang nggak mau kita OTT gitu. Iya, jadi memang pungli ini sering terjadi di masyarakat ya Bang, banyak sekali ya kadang-kadang yang ada OKP gitu ya, tapi memang sepanjang itu tidak resmi dan itu melanggar undang-undang kita berhak untuk melaporkan. Bisa nggak kami jelaskan biar lebih detail apa bedanya Oke, silakan Bang. suap dengan gratifikasi begini? Waktu saya kebetulan ikut dengan Pokja Penindakan melakukan KAPER OTT Kepala Desa dan Sekretaris Desa di Langkat. Ya. Pada saat itu dia ngurus surat tanah setelah dia membeli tanah. Ya. Kemudian dia nyiapkan 4 juta untuk selesainya surat. Pada saat itu kami nggak bergerak. Iya. Karena bagi kami itu termasuk nanti kalau diterima masih gratifikasi. Masih ada waktu 30 hari kerja bagi kepala desa tersebut dan sekretaris desa untuk melaporkan. Oh. Namun ternyata kepala desa itu bilang kurang ini, tambahinlah 8 juta. Iya. Di situ kami masuk operasi tangkap tangan karena Gitu di situ ya. suapnya. Iya, benar. Karena transaksional. Kalau tadi Wakil Menteri Hukum dibilang meeting of ideas, kita lihat dari prakteknya Iya. kesepakatan itu, transaksionalnya begitu. Ya, jangan terlalu pokoknya semangat terus. Iya. Itu harus dia tahu. membedakan. Iya. Jadi kami diberi tugas amanah oleh negara, Nah. berbakti untuk bangsa. Kita sampaikan seperti Iya, itu. siap. Iya, benar. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Oh iya, ini pertanyaannya pribadi nih. Dari Arga Debat 24. Bagaimana kabar Arga Bu? Oh sehat, luar biasa sehat puji Tuhan. Dia sehat-sehat di Mantap. Luar iya. biasa, boleh lah pribadi karena kita melayani bangsa. Iya benar. Kan tadi kita bilang Bang, pertanyaan apa saja boleh gitu. Iya. Tapi sepanjang untuk tupoksi kejaksaannya. Oke, terima kasih buat Arga yang sudah menanyakan kabar tentang Arganya juga. Terima kasih banyak. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Cindy. Wah, ini sering terjadi juga ini Bang. Apakah membayar untuk masuk SMA termasuk gratifikasi? Wow, ini pertanyaan yang luar biasa nih. Gini Ibu ya, kita lihat dulu SMA mana. Kalau SMA negeri kan udah dikasih ada dana BOS, ada BOS. Tapi kalau Iya. swasta kan udah disampaikan masuk sekolah harus begini ya itu nggak apa-apa. Iya, mungkin Kalau sepanjang itu adalah ketentuan yang sudah diatur oleh sekolah tersebut, ya itu nggak masalah ya. Kalau berbeda skala swasta dengan negeri, karena Iya. sekolah negeri program pemerintah zero pungutan. Iya. Kalau untuk masuk iya silakan aja. Kalau sekolah negeri nggak boleh. Iya, tapi kalau misalnya tidak ada kesepakatan, ibu kasih itu gratifikasi bagi ibu itu supaya melaporkan gitu ya. Begitu Belum ya. bisa kita lakukan itu. Jadi harus jelas sekarang karena kita berdasarkan undang-undang pasal 12B, 12C. Itulah gratifikasi. Sedang Undang-Undang 31 tahun 99 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu dia. Sedangkan suap itu di pasal 5, pasal 7, pasal 11 semua. Dan bagi non-ASN penyelenggara negara kita pergunakan pasal 368. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebentar lagi semoga segera disahkan karena kita udah capek menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kolonialisme. Iya. Semoga ya Bang segera ya KUHP yang baru ya. Itu juga bisa membantu kita jaksa untuk bersidang di pengadilan ya. Kita. Iya. Yuh,
Ini ada salam dari Pak Andi Lau, salam dari Papua, Pak Tendawan. Ya, siapa Bang? Pak Andi. Terima kasih Papua. Papua luar biasa, saya pernah di Tual, Maluku Tenggara. Oh iya. Mantap. Iya. Terima kasih Pak Andi Laus, semangat terus. Udah namanya Andi, ada lagi lo-nya, luar biasa. Keren ya namanya. Keren luar biasa. namanya. Iya. Jadi selama Abang, sudah berapa lama ini Bang? Ini Pokja ini terbentuk ya? Sejak 2016. Wah, 2016. Sejak 2016 dilakukan di Jakarta Pak Jokowi, kemudian langsung Gubernur Sumatera Utara membentuk. Karena sebenarnya Pak Jokowi pada saat pembentukan ini pertama bilang jangan hanya di luar instansi penegak hukum dilakukan OTT dan ini, termasuk di dalamnya, itu pesan. Ya. Oh, begitu. Pembersihan di dalam dan di luar, itu pesan Pak. Makanya dibentuk di sini. Baru-baru ini Menko Polhukam Mahfud MD, dia berpikir Satgas Cyberpungli ini mau dibubarkan karena beliau pikir udah ada kejaksaan, udah ada kepolisian, udah ada KPK. Ternyata beliau itu sampai meminta 3 ahli untuk menganalisa. Ternyata setelah di 3 bulan waktunya dia bilang ternyata nggak bisa, harus ada Cyberpungli karena kejaksaan, kepolisian dan KPK besar-besar. Jadi yang kecil gimana gitu dia. Ya. Jadi kita tetap dipertahankan oleh beliau. Iya, luar biasa. Dan saya juga sependapat kalau Pokjanya tetap dipertahankan karena mungkin pihak kejaksaan, kepolisian, KPK untuk sampai terjun ke lapisan masyarakat yang paling rendah mungkin ya tidak sampai segitu pekerjaannya Bang ya, mungkin agak susah untuk menjangkaunya dan itulah peran Pokja di sini ya kan. Nah, jadi selama kurang lebih 5 tahun Pokja ini 5 tahun ya Bang ya, 2016 sekarang 2021 ya. 2020 hampir 5 tahun lebih ya. Selama berdirinya Pokja ini apakah sudah ada kasus yang sampai disidangkan ke pengadilan? Sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada. Tapi baru-baru itulah kita tahun 2021 kita melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala desa dan staf desa. Kemudian perjalanannya Pokja penindakan ini langsung diserahkan ke APIP, tapi kami Pokja Justisi menyerahkan ini ke aparat penegak hukum dan didukung oleh ketua Pak Irwanda, kemudian diserahkan ke aparat penegak hukum. Walaupun sebenarnya kita juga aparat penegak hukum, tapi harus kita batasi. Jadi beda OTT Cyberpungli dengan OTT kejaksaan dan kepolisian dan KPK. Mereka penegak hukum. Pada saat mereka melakukan operasi tangkap tangan, mereka menentukan status itu. Apakah ada 2 alat bukti untuk menjadikan tersangka? Sedangkan kita bukan. Pada saat kita OTT, kita hanya merekomendasikan apakah kita serahkan ke aparat penegak hukum, diserahkan ke APIP, atau dilakukan pembinaan. Karena yang menentukan TSK itu aparat penegak hukum, bukan kita. Begitu perbedaan OTT di 3 begitu. Seperti Abang bilang tadi, walaupun Pokja itu anggotanya adalah penegak hukum, tapi bukan otomatis yang mengambil tindakan, tetap harus serahkan kepada penegak hukum, gitu ya. Jadi memang ini ya, peran Pokja ini sangat penting memang ya. Penting Bu Jo, apalagi Bu Jo selalu di samping kita, maka lebih penting lagi. Iya benar, bolehlah sekali-sekali saya diajak untuk ke Pokja ini. Iya harus dong. Iya. Nah, jadi Abang selaku ketua ya, ketua Sumatera Utara. Dan di kejaksaan sebagai sekretaris. Jadi boleh tahu Bang tugas ketua itu apa ya Bang ya di Pokja ini? Ketua Pokja Justisi itulah, karena itulah tadi yang kita sampaikan. Kita bersama-sama dengan Pokja penindakan, kalau ada laporan kita melakukan operasi tangkap tangan. Kemudian setelah dilakukan operasi tangkap tangan kita lakukan rapat, merekomendasikan apakah. Dan baru-baru ini kita dapat surat dari Ketua Koordinator Pokja Penindakan dan Justisi. Kebetulan di Kemenko Polhukam digabung. Koordinator Pokja Justisi yaitu adalah Direktur Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri, Brigjen Cahyo. Mereka menyebutkan bahwa kita harus dikasih sasaran sekarang ASN untuk dikasih saran untuk OTT. Tapi dengan nilai kalau bisa di atas 50 juta untuk disampaikan ke penegak hukum. Kalau di bawahnya bolehlah ke APIP atau tidak. Saya ceritakan sedikit tadi tentang Pokja Justisi. Kemudian di sini diserahkanlah oleh penyidik Polda ke Kejati berkas tahap 1. Tapi jaksa Kejati membuat petunjuk agar diserahkan ke APIP. Dan sekarang APIP udah kita minta, APIP udah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap kepala desa dan sekretaris desa tersebut. Dan sedangkan uangnya yang 8 juta itu diserahkan kembali ke korban. Korbannya. Nah, jadi kalau di APIP ada ketentuan pidananya, sudah ada aturan mereka ya. Bukan, APIP kan disiplin. Jadi dia hanya hukuman disiplin, misalnya turun pangkat,
turun pangkat, penundaan gaji berkala, penundaan remon itu nyari api. Iya. Nah, itu dia. Karena dia ASN ya. Iya. Iya. Oke. Ya. Ini ada dari Kastel 938. Mantap Pak Belman katanya. Wah, ini Siapa Kastel 938 ini? dia namanya. Saya 698 bro. Berarti mungkin ini apa namanya di Instagram nih Bang, dia buat namanya Kastel. Ya, mantap Pak Belman katanya. Ya, terima kasih. Berarti banyak nih yang menonton live kita pada hari ini Bang, sampai dari Papua ada, dari teman-teman lama ada. Ya, bantu kami untuk share ya teman-teman Sobat Adiaksa supaya makin banyak lagi yang menonton live ini, dan kami masih menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Adiaksa. Mungkin di luar daripada pungli ataupun suap atau gratifikasi, kami juga siap menjawab karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Jaksa Daring adalah program penyuluhan hukum dan konsultasi hukum gratis. Jadi kami akan mengupas habis semua tentang masalah hukum yang mungkin ada yang ingin diketahui oleh para sobat Adiaksa. Gitu ya. Jadi kami Ada, tunggu. bisa saya sampaikan sedikit? Boleh, silakan Bang. Ada di pasal yang menarik karena banyak teman-teman penegak hukum juga. Pasal 12A Undang-Undang 31 tahun 99 yang sudah berubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Ya, benar. Jika ada melakukan pungli suap di bawah dari 5 juta, Ya. itu ancamannya jadi 3 tahun. Oh. Kalau di atas 5 juta, ada yang ancaman 1 tahun sampai minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun, ada yang seumur hidup. Ini 3 tahun. Maksudnya di sini adalah karena berdasarkan pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seseorang itu dapat ditahan Ya. karena disangka melakukan tindak pidana di atas 5 tahun. Atau pasal tersebut disebutkan secara jelas walaupun tidak 5 tahun tapi dapat disangka ditahan. Misalnya 351 itu tidak 5 tahun. Pasal 335. Makanya pada saat itu pernah kepolisian salah satu Polda melakukan OTT terhadap seorang camat. Ternyata nilainya 3 juta. Ya. Sempat udah mau ditahan, kita telepon, nggak boleh. Karena berdasarkan pasal 12A. Ada ketentuan. Karena ancamannya 3 tahun. Ya. Sesuai pasal 61 KUHP, itu nggak disebutkan secara jelas. Jadi nggak bisa Ya. ditahan. Ya, benar. Jadi gitu perlu juga saya sampaikan begitu. Karena ini kan bagaimana informasi ketentuan undang-undang ini terbuka di masyarakat. Iya. Apalagi Bu Jo juga udah sangat tahu, makanya kita sampaikan ini melalui Iya, forum iya. ini. Iya, ya memang. Jadi kita sekarang Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga sudah membuka banyak telepon dari media sosial, juga ada dari PTSP di depan untuk menerima laporan-laporan masyarakat. Siapa aja yang mau melaporkan, kita siap menerima. Ada hotline kita, ada Instagram kita, ada FB kita, ada YouTube kita, semuanya bisa dilihat secara jelas di sana. Kami akan menyampaikan informasi-informasi dan semua laporan kami terima dan akan ditanggapi. Itu ya Bang ya. 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 Ada pertanyaan lagi nih? Ya, ini ada pertanyaan dari Natasha. Apa landasan hukum Pokja Justisia? Ya, mungkin bisa dijelaskan ya Bang ya. Landasan hukumnya itulah di Peraturan Presiden 86 tahun 2016 diberikan tugas, fungsi dan kewenangan. Ya. Itulah tugas, fungsi dan kewenangan. Bahwa di dalam pasal 3 tersebut disebutkan bahwa fungsi memiliki fungsi tugas saber pungli itu mempunyai fungsi. 1, intelijen. Yang ketuanya adalah Wadirintel Polda Sumatera Utara. Kemudian fungsi pencegahan, yang ketuanya adalah Wadir Samapta Polda Sumatera Utara. Kemudian fungsi penindakan, yang ketuanya adalah Wadir Krimsus Polda Sumatera Utara. Kemudian fungsi terakhir kami justisi, itulah kita ketuanya. Tugas kita merekomendasikan hasil OTT tersebut. Apakah diserahkan ke AP, apakah diserahkan ke aparat penegak hukum, apakah diserahkan ke atasannya langsung untuk dilakukan pembinaan. Tapi tetap semua dengan mendapat pertimbangan-pertimbangan, ketua akan membuat keputusan. Itulah wujud. Jadi ada di ketentuan peraturan presiden. Makanya ada yang unik ini. Kejaksaan, kepolisian, dan KPK bisa melakukan OTT dengan dasar hukum undang-undang. Cuma kita dengan Perpres bisa melakukan OTT karena dikasih kewenangan di pasal 4-nya. Makanya kita bukan sebagai penegak hukum.
pada saat itu. Kenapa? Karena kita berdasarkan perpres. Nggak boleh sebagai penegak hukum minimal undang-undang. Ya, ya. Terima kasih lah. Pokoknya kita maju terus, pantang mundur, merah putih di dada. Merah putih di dada. Iya. Iya, banyak nih pertanyaan ini Bang nih. Waduh, keren sekali. Oke, jadi tadi kan seperti yang Bang bilang ada fungsi-fungsinya di Pokja ini ya, dan masing-masing ada ketuanya gitu ya. Jadi berarti ini Pokja ini tetap selalu melakukan koordinasi lah ya. Koordinasi Ya, rapat-rapat ya dengan kepolisian, Iya. dengan kejaksaan, terus dengan Inspektorat. ya, luar biasa. Ada 3 institusi itu dengan Kementerian Hukum dan HAM. Untuk tahun iya. ini kami dialokasikan anggaran 1,6 miliar Provinsi Sumatera Utara. Iya. Sedangkan untuk kejaksaan memang belum ada anggarannya. Kita harap maklum, tapi kita tetap semangat. Dan mudah-mudahan dengan anggaran itu, dengan program kerja Pokja ini, maka pungli, suap dan gratifikasi ini lambat-lambat berkurang. Nah, gitu, Bang, ya? Meminimalisir lah, Iya. karena human rights itu, apalagi kita ini, ya namanya meminimalisir lah. Iya. Menihilkan itu agak sulit karena kita punya potensi semua. Iya, Karena berkurang, banyak ya, berdoa berkurang, ya ya. kita pertolongan Tuhan. Iya, ini berkurang. Oke, ada lagi nih. Oh iya. Jadwal live kapan aja? Oh ya, dari Koel. Ya, jadwal live kapan aja ya, jam berapa? Oh ya, seperti yang saya terangkan di awal tadi, ini adalah program unggulan ya. Ini program unggulan loh Bang, ini Jaksa Daring ya. Unggulannya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Setiap minggu kedua, hari Kamis setiap minggu kedua, dan pukul 9.30 WIB sampai kurang lebih pukul 10 ya, 10.30, kurang lebih 1 jam ya. Oke. Ini dari Pak Andi Lau. Wah, penasaran kayaknya Pak Andi Lau ini Bang. Masih beri pertanyaan nih. Udah Andi low lagi. Iya. Ini pencerahan mafia tanah ya, mafia tanah. Tanah bau saya di Serobot di Tanjung Bukan Rawa. baunya apa ya? Baunya Pak Andi Lau maksudnya. Bau saya di Serobot di Tanjung Rawa telah dibangun rumah di atas tanah tanpa sepengetahuan. Ada bukti surat tanah buatan tidak jelas siapa pemiliknya. Mungkin bisa dibantu ya Bang. Jadi kira-kira mungkin bisa pencerahan ini ya. kita bantu sedikit. Karena ini sedikit pencerahan ya. Pak Andi Lau, kita harus paham Undang-Undang 5 tahun 60 itu Undang-Undang Pokok Agraria. Bagaimana di Undang-Undang 5 60 itu sudah memberikan kesempatan kepada kita. Wah, pada saat itu bayangkan tuh Undang-Undang 5 agar tanah-tanah kita disertifikatkan, baik itu hak milik, baik itu hak guna bangunan, baik itu hak guna usaha. Jadi alasan yang paling kuat itu adalah hak milik. Jadi kalau di atas tanah tersebut belum ada alas hak milik, itu namanya tanah negara. Maksudnya tanah negara bukan tanah pemerintah, tapi tanah negara adalah tanah yang belum di atasnya belum ada alas hak. Jadi mari Andi Lau kembali ke apa? Kita bantu urus surat-surat tanahnya nanti biar bisa terbitkan sertifikat. Itu dia. Jadi kita kan kadang mengklaim tanah kita, tapi sejak 20 tahun dulu nenek moyang kita nggak pernah naikkan sebagai alas hak. Itu dia. Sedangkan Undang-Undang 560 udah hadir. Pada saat zaman Soekarno, dia lihat ada orang bertani di tempat-tempat orang pengusaha tani, maka dia udah nggak mau. Hei Marhainisme katanya, Marhainis namanya, makanya dia gelar Marhainis. Itulah terbit kenapa Undang-Undang 5 tahun 60, Undang-Undang Pokok Agraria. Biar semua tanah-tanah diterbitkan sertifikat. Dan ada pembatasan, ceiling namanya. Seseorang punya sertifikat hak milik hanya bisa sampai dengan 2 hektar. Itu dia di Undang-Undang 560. Semangat terus, jangan kasih kendor. Apalagi ada Bu Ika di sini dan Bu Joaman itu. Iya benar. Oh ini Pak, surat tanah kita ada Pak katanya. Surat tanah apa, sertifikat atau tidak? Kita harus bertemu langsung live. Karena sulit, kita harus lihat itu. Karena perlu bukti. Kami juga harus diajari, jangan menggunakan pikiran dan perasaan. Pokoknya kita akan bantu. Ada buktinya kita sampaikan ke BPN ya. Kita tetap semangat ya, Andi Lau ya. Berarti kami kasih kesempatan, kami menunggu Pak Andi Lau untuk datang ke kantor kami. Biar kita lihat ya. Bisa langsung berhubungan dengan Pak Firman melalui nomor handphone tadi, dan atau provinsi. Bisa langsung ke PTSP. Kejaksaan Tinggi. Bu akan melayani, Bu Ika akan melayani. Siap. Dengan melayani. Kita melayani semua yang datang dengan segala macam pengaduan.
Pokoknya kami begini dada kami, merah putih. Merah putih terus. Iya, Iya, merah benar. putih di dada. Merah putih di dada. Ya, itu keren. Itu memang dari dulu semboyannya Bang Birman Tinda untuk merah putih di dada. Keren sekali. Iya. Ya. Jadi katanya sekarang lagi tahap persidangan. nih, Pak. Oh, kita nggak campuri kalau udah tahap persidangan, karena kalau udah tahap persidangan Pak Andi Lau kita nggak campuri karena udah masuk. Kita harus hormati peradilan. Iya. Siapa lagi yang nggak menghormati peradilan kalau nggak kita? Silakan berjuang di peradilan. Silakan dengan lawyernya. Silakan, itu nggak boleh. Nanti salah kami dengan teman-teman lawyer kami dilarang memberikan pendapat hukum yang sudah didampingi oleh pengacaranya, karena ada konfliknya nanti kalau nggak pas. Ya, tapi kita dukung terus Pak Andi Lau, kita dukung terus, jangan khawatir lah. Yang penting kalau di tahap persidangan mudah-mudahan Pak Andi Lau berhasil meyakinkan hakim. Ya, tugas kita berhasil kalau di persidangan itu meyakinkan hakim aja, hakim yang punya palu, ketok. Iya. Kita hanya bertugas meyakinkan dengan apa? Dengan alat bukti. Ya, jangan dengan uang ya. Ya. Karena itu sudah suap dan Suap, karena ada di pasal gratifikasi. 6. Jika hakim memberikan ke hakim juga suap, Iya. hukum. Iya. Gratifikasi juga ya. Iya, ancamannya lebih tinggi, minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun. Iya, benar-benar ya. Jadi sepanjang dia punya alat bukti yang cukup kuat, membuktikan bahwa tanahnya yang Udah dengan bersih pencabulan dan pasti dia akan menang. Yang penting Udah bersih. ikuti aturannya. Oke. Ada pertanyaan lagi nih? Oh, Iya, Budika Lubis banyak sudah ya. semangat terus. Iya. Mari Sobat Adiasa, share terus live kami ini supaya banyak yang bergabung dan kami masih menunggu pertanyaan-pertanyaan. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit lagi sampai santai-santai. Oh, Bang, ada minuman kita, silakan minum, Bang. Ya, ya. Ini Iya, bujur, silakan. ini bujur. Kita sama-sama. Karena Iya. kita kan, Jadi karena ada kasus terakhir mengenai gratifikasi Bu Lili Pintauli kan. Dia kebetulan nggak jadi di kode etik karena mundur, karena pada saat itu dia dilaporkan belum lewat dia 30 hari, jadi dia secara kode etik mundur, nggak bisa lagi kode etik. Lili Pintauli kebetulan teman kita dulu pada saat beliau sebagai lawyer di Rantau Terapal, sering kita bersidang, begitu ya. sering kita bersidang. Ya. Jadi ada pertanyaan lagi nih dari Arga Debat 24 yang tadi ya. Ya, oke nih. Apakah OTT di bawah 3 juta dapat diselesaikan dengan restoratif justice? Ya. Ini coba, Bang. Ini restoratif justice itu kan antara pelaku dengan korban. Korban itu yang mewakili negara, sedangkan di dalam OTT ini korbannya negara, nggak ada Ini orang. masyarakat ya. Atau bisa juga korbannya orang lain, karena ini tindak pidana khusus. Kalau kita OTT, kalau kita sebagai saber pungli melakukan OTT ini bukan restoratif justice itu namanya. Misalnya kita akan serahkan ke APIP, aparat pengawas internal pemerintah, karena tugasnya apa. Tapi kalau dia melakukan OTT itu penegak hukum, bisa penegak hukum lah, misalnya bisa penyidik kejaksaan, penyidik kepolisian, dan KPK nggak mungkin lah 3 juta terlalu banyak dana mereka di sini, ya. Jadi kalau bisa, kalau untuk mau di restoran justice-nya lebih bagus jangan kasih uangnya ya. Kalau nggak kasihkan sama kita biar kita marahin dia. Kau jangan minta 3 juta ya. Karena agar punya waktu lama dia restoran justice. Lebih bagus nggak usah kasih, lapor ke kita tekan orang itu. Jangan minta-minta ya. Jadi mungkin bisa kita kasih pencerahan buat Arga ini bahwa apabila itu ditangani oleh penegak hukum, kejaksaan ataupun kepolisian, barulah bisa restoratif justice dilakukan. Itu pun kalau disetujui oleh antara korban, ya kan? Ya, Korbannya pelaku dengan pelaku korban. dan korban itu ada kesepakatan. Di tahap penuntutan kalau di kejaksaan, di tahap penyidikan juga ada restoratif. Baru-baru ini ada yang bisa dinamakan, lupa Bu. Ada OTT kita 368 persoalan, tapi bukan dengan undang-undang tipikor 368. Ada bangunan dimintai oleh teman-teman, Ya. OKP uang, kemudian kita OTT langsung, mau oknum mana pun sampaikan. Ternyata pelapornya setuju lakukan restoratif justice, tapi di tingkat penyidik Polrestabes Medan kita udah minta hasilnya itu Polrestabes, oke aja, karena kita saling menghormati. Jadi berarti sudah ada yang berhasil. Sudah ada yang berhasil, ya, Bang, ya? baru ingat Ya. dia minta 3 juta. Ada orang bangun pengusaha bangun, kemudian disampaikan ke kita kumpul, kita ambil. Ya.
udah serahkan ke penegak hukum, Oh iya. tapi udah ada cross justice. Itu ada. Sudah ada terjadi ya. Oke, baiklah. Ada pertanyaan lagi. Kasih uang terjadi. Iya, ini Alda Sembiring 1325. Apakah tanah sudah bersertifikat bisa digugat? Ya, itu Pak. Gimana Bang? Semua bisa digugat karena peradilan itu khususnya perdata tidak bisa menolak Ya. adanya permohonan atau gugatan terhadap yang datang kepadanya. Boleh, bisa digugat karena nggak bisa menolak. Persoalannya yang penggugat itu dibebani alat bukti untuk meyakinkan. Iya. Silakan. Ya memang kalau kita punya sertifikat ngapain gugat orang? Kalau ada yang buat ya silakan. Apa alat bukti dia kan gitu. Karena peradilan Indonesia ini harus kita bangun, mulai dari penyidik, penuntut umum dan peradilan kita harus bangun bermartabat. Biarlah semua diselesaikan dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan hukum, dengan alat bukti, bukan dengan amarah, bukan dengan sakit hati. Iya. Bukan dengan demonstrasi ya Bang ya? Nanti saya dulu tukang demo waktu mahasiswa. Oh ya. Itu kebebasan boleh. Oh, kebebasan berpendapat boleh. Iya benar. Tapi unjuk rasa asal itu, jangan anarkis. Iya, jangan anarkis ya, tetap dengan damai gitu ya, Kadang dan kan tertib ya. Kadang-kadang kan kita udah lupa, diingatkanlah dengan demonstrasi. Iya. Itu yang lupa. Iya. Nanti aku mantan demonstran, nanti bilang itu agak susah kan, boleh lah. Iya. Karena abang dulu aktif organisasi ya, dari mulai di perkuliahan dulu ya. Iya, oke. Baiklah, ini ada dari Sekrim. Kasih lowongan kerja. Bu, ada lowongan kerja. Oh ya, kalau untuk di kejaksaan, seperti saya bilang tadi di awal, kita punya penerimaan pegawai Kejaksaan Republik Indonesia itu akan diumumkan secara resmi, baik dari link ataupun di YouTube, di media sosial kami Kejaksaan. Makanya sering-seringlah melihat media sosial kami. Ya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sering-sering dibuka Instagramnya, YouTube-nya, Facebook-nya, atau live seperti ini. Karena nanti kalau sudah ada penerimaan pegawai kejaksaan, pasti akan diumumkan secara resmi. Gitu. Tidak ada tertutup, semuanya transparan. Ya kan? Apa yang Oke. Nah, selanjutnya ada dari Yola Pradela. Bu, dari sarjana ekonomi bisa masuk kejaksaan? Ya. Dari sarjana ekonomi sekarang ini lowongannya ada nggak ya? Ada ya sarjana ekonomi? Ada. Tapi ditempatkan nanti di bagian keuangan, gitu ya. Jadi dia ada tempat-tempat. Jadi jangan orang berpikir bahwa kalau kejaksaan itu hanya sarjana hukum yang bisa bekerja di kejaksaan. Oh bukan, karena kita juga punya bidang-bidang ya kan. Ya Bang bilang ya. Di kejaksaan itu ada bidang pembinaan, itu ada di pembinaan itu ada keuangannya, ada tentang kepegawaian. Nah, di sini juga perlu sarjana ekonomi untuk di keuangan ya kan. Perlu juga untuk yang komputer, untuk IT juga ada ya. Terus kalau yang untuk bersidang itu di Pidum, itulah perlunya ada yang sarjana hukum. Nah, jadi banyak bidang ilmu yang diterima di Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi jangan pernah lupa untuk melihat media sosial kami, karena akan kita tampilkan nanti, akan kita umumkan secara resmi penerimaan kejaksaan. Ya, SMA juga bisa. Ya, SMA juga bisa. Lowongan untuk SMA itu ada untuk pengawal tahanan, untuk supir tahanan, untuk pengamanan dalam, jadi banyak. SMA juga bisa, D3 juga bisa, S1 juga bisa. Ya, jadi siapkan kemampuan kalian, belajar dengan keras, berlatih terus supaya untuk tahun depan ada penerimaan kita tunggulah orang-orang terbaik masuk kejaksaan, orang-orang terbaik Republik untuk menggantikan kita ya. Karena kita juga akan bakal pensiun ke depannya. Biar berganti melayani bangsa itu. Iya benar. Iya. Dan bangga nggak Bang pakai baju kejaksaan nih Bang? Bangga dong, luar biasa. Siap kita merah putih. Iya. Jadi baju kebanggaan kami loh. Yang luar biasa ya, kita punya ada PIN kewenangan jaksa, ada PIN PJI, jadi luar biasa, ada pangkat-pangkatnya ya. Jadi mudah-mudahan bisa bergabung bersama kami ya.
Oke. Ini tadi dari Arga, terima kasih penjelasannya Pak. Ya, terima kasih kembali Arga Debel. Mudah-mudahan untuk live berikutnya bergabung lagi bersama kami ya, karena kami akan bawakan lagi topik-topik yang berbeda yang bisa kami sampaikan kepada Sobat Adiaksa untuk menambah pengetahuan tentang hukum. Oke. Ada lagi pertanyaan kita? Iya, ini dari Yola Pradila lagi. Terima kasih Bu penjelasannya. Bismillah. Wow, Ya. kita dukung. Kami tunggu ya Yola Pradila. Bismillah. Mudah-mudahan tahun depan bisa bergabung bersama kami di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kami sangat menunggu kehadirannya. Ya, sukses, belajar keras ya. Semangat selalu, merah putih. Semangat. Apalagi udah ada apanya? Bismillah, mantap itu. Iya, luar biasa. Iya. Nah, jadi Bang Firman, ini kan Jaksa Daring ini kan merupakan program unggulannya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ya. Nah, kalau menurut Abang dengan program ini, apakah sudah efisien ya kepada masyarakat, Sobat Adiaksa ini untuk menyampaikan tentang hukum sehingga moto kita mengenali hukum dan menjauhi hukuman, itu kan moto kita ya. Apakah sudah bisa tersampaikan dengan baik dengan Jaksa Daring ini? Minta pendapatmu gimana? Luar biasa nih, luar biasa Jaksa Daring, luar biasa karena langsung menyentuh kita, langsung menyentuh masyarakat. Pelayanan prima, merah putih itu terlalu membumi di sini, membumi ya. Iya ya. Ini yang kita harapkan, karena kita harapkan negara itu hadir di tengah-tengah Masyarakat. publik, gitu masyarakat. Luar biasa program ini, teman-teman. Mari kita berikan aplaus untuk Ya, ini luar biasa nih. Kalau kata orang Karo, lah terkatakan. Oh wow. Iya, luar biasa, amazing lah. Saya nggak mau pakai amazing, lah terkatakan aja. Iya. Pokoknya luar biasa. Iya. Apalagi di sini petugasnya, pokoknya lah terkatakan. Karena ini program baru, Bang, program unggulan. Iya. Jadi kita akan coba terus untuk semakin memperbaharui, semakin giat ya. Karena sesuai dengan sebuah kejaksaan tinggi hebat, humanis, etis, bermartabat, amanah dan tertib. Iya. Yang hebat. Luar biasa. Sukses Pokoknya, buat Kejati Sumut. Oke. Jadi tadi diundang teman-teman bagi yang mau masuk Korps Adiaksa, itu moto kita. Iya. Berikan hatimu, berikan pikiranmu, karena di sini diterima orang-orang terbaik. Iya. Oke. Iya. Udah semangat siapa mau masuk. Iya, benar. Iya, jadi semangat ya, belajar dulu ya, persiapkan waktu ya sampai tahun depan, mudah-mudahan di pertengahan tahun depan ada penerimaan kejaksaan. Ya. Ini Sobat Adiaksa, kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi. Kami masih menunggu pertanyaannya. Ya, silakan Sobat Adiaksa yang mau memberikan pertanyaan supaya ditulis di kolomnya ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Aldo Sembiring. Proses apa saja yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan suatu sengketa pertanahan? Inilah, kalau proses sengketa tanah jelas kita harus pahami Undang-Undang 5 tahun 60, Undang-Undang Perlindungan. Kalau proses sengketa kan, sengketa ini ada dua, sengketa non litigasi dan litigasi. Kalau di litigasi itu beracaranya di peradilan. Kalau non litigasi beracara di luar peradilan. Bagaimana sengketanya? Pokoknya bagaimana kita kan ini masih sangat gambar luas. Tapi percayalah, di sini ada jaksa pengacara negara, pidato siap memberikan pelayanan hukum. Walaupun ini kegiatan intelijen, semua kita sampaikan. Dia kan Bu Jo, boleh kan? Benar. Ya, jadi mungkin supaya lebih jelas dan lebih paham, jadi Pak Aldo Sembiring ini bisa datang ke kantor kami. Ada pelayanan. Iya, ada pelayanan hukum di sini, bisa minta saran, pendapat, bagaimana yang harus dilakukan, dan mungkin bisa langsung dibawa proses sengketa itu tentang apa. Jadi kalau cuman sekedar seperti ini kan kita perlu paham ya apa ya. Karena menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini kita nggak hanya butuh keterangan, tapi butuh dokumen. Dokumen, benar. Jadi kita jangan sampai salah kaprah memberikan pendapat. Karena kita udah dilatih. Karena kita udah dilatih alat bukti sejak tahun 1998. Ibu Jo ini dilatih sejak tahun 99. Luar biasa. Itu ya. Silakan datang di JPN, ada namanya kantor pengacara negara. Di sini ada pelayanan hukumnya ya. Dan setiap hari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sudah membuat surat perintah. Setiap hari ada jaksa yang menunggu atau ditugaskan di PTSP untuk menunggu setiap masyarakat yang memberikan laporan.
luar biasa, amazing. Latar katakan. Itu bidang intelijen. Setiap hari ada jaksa yang Iya. menunggu, yang sudah siap sedia menerima laporan, pengaduan di PTSP Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Jadi jangan khawatir. Wah, luar Kita biasa. tetap bantu masyarakat yang butuh pendapat saran tentang hukum. Jadi boleh bertanya apa saja, masalah apa saja tentang hukum, kita siap untuk membantu. Jadi gitu Bang. Jadi kami itu di bidang intelijen sudah dibagi dan sudah surat perintah dari Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berbagi setiap harinya ada yang standby Iya. tiket di depan. Gitu dia. Jadi memang ya itu tadi Bang, pelayanan prima kepada masyarakat. Karena Harus kita itu. kita mau supaya masyarakat semakin mengenali hukum dan menjauhi hukum. Luar biasa. Gitu. Ya. Ini dari Pak Aldop sendiri ya. Baik, terima kasih Bu. Bujur menjua-jua Bapak Ibu ya. Bujur. Terima kasih Pak Aldop. Menjua-jua. Di program Jaksa Daring berikutnya bulan depan di minggu kedua kami tunggu lagi Pak Aldop ya untuk bergabung bersama dengan kami. Iya. Ini ada juga yang bertanya nih, apa ketentuan pidana untuk suap, pungli, dan gratifikasi? Ya, mungkin tadi kurang paham kali ya Bang ya, siapa biar menjelaskan lagi ya. Mungkin bisa diulang sekali lagi. Ya, saya ulangi lagi kembali ya. Untuk penyelenggara negara dan ASN, saya Bu Joyce, itu berlaku Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang 31 tahun 99 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi. Sedangkan untuk di luar ASN dan penyelenggara negara berlaku 368 pemerasan. KUHP ya. Kalau kita undang-undang hukum pidana. Sedangkan untuk yang gratifikasi berlaku pasal 12B dan 12C. Di 12B disebutkan gratifikasi itu adalah suap. Dan di 12C menyebutkan ketentuan pasal 12B tidak berlaku jika yang menerima gratifikasi melaporkan ke KPK. Perlu kami sampaikan sekarang. Di Kejaksaan ada unit pengendali gratifikasi. Ya. Berdasarkan peraturan KPK terbaru mengenai gratifikasi, bahwa dikasih kesempatan 10 hari kerja bagi pelapor melaporkan ke UPG, kemudian UPG meneruskan ke KPK. Dan KPK akan menentukan status barang bukti atau barang tersebut, apakah dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada negara. Sedangkan di suap tadi di pasal 5 bagi ASN dan penyelenggara negara, di pasal 6 bagi hakim, 6 huruf A dan B bagi advokat. Itu diatur di Undang-Undang Tipikor. Tadi perlu saya sampaikan pasal 12A tadi, bahwa jika kurang dari 5 juta, ancaman hukumannya yang semula 1 tahun, 5 tahun, seumur hidup jadi 5 tahun, 3 tahun, sehingga nggak bisa dilakukan penahanan berdasarkan pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu teman-teman ya, itu yang bisa kita sampaikan. Untuk lebih jelasnya jangan segan-segan jumpai Bu Joyce yang akan memberikan pelayanan yang baik. Luar biasa. Ya, ada lagi banyak sekali pada hari ini ya Bang ya. Luar biasa, semangat Sobat Adiaksa. Ya, ini pertanyaannya lagi dari Mawar. Ya, dari udah tadi ya. Ini dari Pardana Nugrah 4002 3 ya. Apakah oknum dari kejaksaan dalam menangani kasus itu bisa masuk angin? Maksudnya masuk angin ya. Tapi gini, karena kita sebagai manusia kan, tetap bisa. Makanya tetap dilakukan pengawasan. Kami lah ada pengawasan, aparat pengawasan, semua bisa. Saya jika saya dipilih, Bu Joyce juga dipilih, misalnya lahir kembali, apakah mau jadi manusia dengan setengah dewa? Tetap saya pilih sebagai manusia, karena enak, ada goda-godaannya. Tapi kita tetap ingat, kalau setengah dewa nggak ada lagi godaannya, semua bisa dilawan kan? Tapi kalau ketahuan, ada tangkap sanksi. tangan akan kena sanksi pidana, Iya. gitu. Apalagi Inilah- ASN ya. Iya, kita berikan sanksi-sanksinya. Iya. Makanya kita kasih telepon, semua bisa, setiap orang levelnya sama. Kalau dia masih humanis, tapi kita lakukan pencegahan untuk mencegahnya. Kalau masih tetap dia melakukan, kita lakukan operasi tangkap tangan. Iya. It's okay. Seperti inilah Bang gunanya kita buat program ini supaya masyarakat hati-hati
biar tahu. Dan Supaya saya juga jaksa biar- juga hati-hati. Iya, saya juga nggak biar nggak masuk Benar. angin. Saya juga bang begitu benar penjelasan tadi jadi takut juga untuk masuk angin. Enggak tahu, Iya. dari dulu Bu Joyce ini udah terkenal integritasnya. Terima kasih. Lah terkatakan, udah dari dulu udah terkenal Iya, integritasnya luar Bu biasa. Jo. Iya, benar. Iya, sama Bu samping aku ada Bu Ika juga terkenal integritasnya. Iya, jadi memang inilah gunanya kita lakukan atau kita buat program ini jadi pencegahan. Dan itu juga lah salah satu manfaat daripada terbentuknya Pokja ini memang untuk pencegahan. Mencegah. Iya, mencegah. Dan memang pungli, suap, gratifikasi ini sering terjadi di ASN ya, Bang, ya. Iya. Iya, Jadi iya. biasa. Kalau di masyarakat sipil parkir kan nilainya sedikit, tapi banyak juga masyarakat beban nama dia kan gitu. Ya boleh karena di Pemko Medan ada sistem pembayaran yang silakan itulah mencegah. Ya, tidak terasa ya sudah 1 jam kita bersama di live Instagram ini dan ini dari Aldop sendiri. Semoga setelah lulus kuliah bisa bergabung dengan kejaksaan dan bergabung dengan kakak dan bapak. Wow, Ya, luar biasa. Kami Later katakan bujur melala. Iya, semangat kuliahnya. Oh, bujur mejo juga. Bujur melala. Iya. Jadi Iya. Sobat Adiaksa, tidak terasa sudah hampir 1 jam. 1 jam ya sudah ya kami menemani Anda di live Instagram dengan program Jaksa Daring. Kami berterima kasih kepada semua Sobat Adiaksa sudah bergabung bersama dengan kami. Dan jangan lupa tetap lihat dan tetap tongkrongi live Instagram kami. Karena kami akan hadir pada bulan depan di minggu kedua, pada hari Kamis, dalam program Jaksa Daring. Jaksa dalam Jaringan yang merupakan program unggulan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Terima kasih buat semua Sobat Adiaksa. Kita beri salam dulu Bang. Terima kasih juga buat Bang Terima kasih Firman semuanya. yang sudah Luar menjadi biasa, narasumber. Bu Jo. Luar Iya. biasa. Terima kasih ya, program Bang. Puspenkum ini. Iya, terima Puspenkum kasih. Luar biasa. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. buat Bang Firman sudah bergabung Iya. menjadi narasumber buat kami. Terima kasih. Iya. Kita tinggal nunggu honornya. Iya. Salam semua Sobat Adiaksa. Sampai ketemu kembali. Semangat terus. Semangat. NKRI harga mati. Iya, oke. Minum kopi dulu. Terlambat ngasih ngopi. Makasih Jo. Mantap. Terima kasih. Terima kasih. Semangat terus.